A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Nggih niku. Walaqad qalu, dan benar-benar telah berkata siapa al-munafiqun. Walaqad qalu, dan benar-benar telah berkata siapa al-munafiqun kalimatal kufri, pada kalimat kekufuran. Kalimat al-kufri, pada kalimat kufur. Wa kafaru, dan telah kufur siapa al-munafiqun ba'da islamihim, setelah Islamnya al-munafiqun. Azharu artinya setelah menampakkan siapa al-munafiqun. Azharu artinya setelah menampakkan siapa al-munafiqun al-kufra, pada kekufuran, ba'da izharil islami, setelah menunjukkan Islamnya al-munafiqun. Wahamu, dan sengaja siapa al-munafiqun, atau menuju siapa al-munafiqun, bima, dengan perkara, lam yanalu, yang tidak mendapatkan siapa al-munafiqun pada ma. Bima, dengan perkara, lam yanalu, yang tidak mendapatkan siapa al-munafiqun pada ma. Minal fatki, nyatanya dari pembunuhan. Minal fatki, nyatanya dari pembunuhan, bin Nabi, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lailatul Aqobati, di malam tanah Aqobah. Inda udihi, di waktu kembali siapa Nabi, min Tabuka, dari perang Tabuk. Orang-orang munafik, ini sambungan dari ayat sebelumnya nih. Mereka mengatakan yahlifuna billahi ma qalu, saya bersumpah demi Allah, saya tidak mengucapkan kalimat-kalimat kasar itu. Jadi kan orang-orang munafik itu dengan kekuatannya, dengan keberuntungannya, mereka ucapannya menjadi kasar, gitu ya. Dengan kelonggaran yang dimiliki atau dengan kekuatan yang dimiliki, ucapannya menjadi ucapan yang kasar. Nah, kalau ditegur, mereka mengatakan billahi ma qalu, demi Allah saya tidak mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Artinya apa? Hubungan dengan orang-orang munafik ini selalu terhubung ya dengan orang-orang yang beriman. Ya namanya saja munafik nih, mereka pada masa itu nih, Rasulullah sholat ya ikut sholat. Bahkan mereka juga ikut serta dalam majelisnya Rasulullah. Beberapa juga ikut dengan perang, ikut perang ya, untuk menjadi mata-mata dan sebagainya. Terus mereka punya kebiasaan mengucapkan hal yang buruk-buruk. Nah, terus tapi mereka bersumpah bahwa mereka tidak mengucapkan hal itu. Padahal di ayat berikutnya dijelaskan walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Padahal mereka sudah mengucapkan kalimat kufur. Kalimatal kufri itu ya kalimat kufur lah ya, mengkufuri nikmat Allah, mengkufuri keberadaan Allah begitu ya. Atau mengkufuri adanya Rasulullah. Kalau mengkufuri adanya Rasulullah ya berarti satu contoh ya, mereka kalau pulang pada kelompoknya akan mengatakan bahwa oh enggak, saya cuma ikut-ikut aja kok. Saya sebenarnya hanya sebenarnya saya masih dalam kelompok kalian, saya bukan dalam kelompoknya Rasulullah. Nah ini kan kalimat al-kufri, kalimat penolakan terhadap ajaran kebenaran. Mereka sudah mengucapkan itu walaqad qalu kalimat al-kufri, padahal mereka telah mengucapkan. Jadi qalu itu kan fi'il madi ya, berarti mereka telah mengucapkan kalimat kufur dan
sudah terbiasa mengkufuri ba'da islamihim wa kafaru, dan telah kufur siapa al munafikun ba'da islamihim, setelah berbaiat Islam ya, setelah bersyahadat ya, mereka sering mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Jadi nggak bisa dipercaya. Bahkan yang dilakukan lagi adalah wahamu bima lam yanalu. Nah, mereka masih punya tujuan, punya keinginan ya, untuk mendapatkan apa yang belum berhasil didapatkan. Apa? Yaitu membunuh Nabi, ya, membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masih merencanakan pembunuhan. Mereka nyegat di tanah Aqobah sepulangnya Nabi dari perang Tabuk. Ya, dicegatlah di tanah Aqobah ini untuk melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah. Wahum dalam keadaan adapun al munafikun, wahum dalam keadaan adapun al munafikun itu bid'atu asyara, lebih dari 10 apanya rojulan, laki-lakinya. Fadoroba maka memukul siapa Umar bin Yasirin, Umar bin Yasir, wujuhar rawahili pada wajah-wajahnya tunggangannya bid'ata asyar. Jadi ada dari pasukannya Rasulullah ini melihat ya, akhirnya dipukuli ya. Bukan orangnya yang dipukuli tapi mukanya kuda-kuda yang ditunggangi itu dipukuli. Lama Goshu ketika menunggang siapa Asyar, Faruddu maka dikembalikan atau ditolak siapa Asyar. Wamanakomu dan tidak ada, wamanakomu dan tidak kembali siapa Asyar. Angkaru artinya ingkar siapa al munafikun. Illa an agnahu kecuali untuknya illa an agnahum kecuali untuknya memperkaya hum pada al munafikun siapa Allah wa rasuluhu dan utusan Allah, min fadlihi dari anugerah Allah, bilgona ini dengan harta rampasan perang, ba'da syiddati hajatihim setelah sangatnya kebutuhannya mukminin. Al makna adapun maknanya manakomu illa an agnahumullah, itu lam yanalhum tidak menimpa hum pada mukminin atau tidak mengenai hum pada mukminin, minhu dari minhu dari fadlah, apa illa hadza kecuali ini agnahumullah wa rasuluh. Walaisa dan tidak ada apa agnahumullah wa rasuluh itu mimma dari perkara yungkomu yang dibenci apa ma. Mana komo dan tidak kembali oh iya ya paham. Jadi ayat ini setelah dijelaskan ya bahwa orang-orang munafik ya, itu masih mengejar tujuannya untuk membunuh Rasulullah, tapi berhasil ditolak. Kemudian ayat berikutnya wa manakomu illa an agnahumullah wa rasuluhu min fadli. Wa manakomu dan tidak kembali siapa rojul, angkaru artinya ingkar siapa al munafikun. Artinya apa?
mereka meskipun sudah dipukul mundur ya oleh pasukannya Rasulullah gitu ya, berhasil dipukul mundur, mereka tetap ingkar gitu ya. Mereka tetap ingkar kecuali ya, kecuali jika mereka mendapatkan bagian dari harta rampasan. Kecuali jika mereka mendapatkan ya bagian harta lah dari apa yang didapatkan oleh orang-orang beriman. Jadi ya karakternya orang munafik itu begitu, nemplok sana sini. Bagaimanapun ini karakter yang tidak baik. Kalau dalam istilah pengembangan diri ada yang namanya social butterfly, nemplok sana sini. Mana yang temennya banyak, ya. Jadi mereka hanya mementingkan untung rugi tanpa berpikir untuk menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang berada di sisinya, tanpa berpikir menjalin hubungan baik dengan manusianya. Jadi cari yang temannya banyak, hanya itu toh alasannya, nggak ada yang lain. Jadi orang-orang munafik ini di situasi perang itu juga begitu. Mereka akan mau sepenuhnya ikut dengan Rasulullah kalau dapat harta rampasan perang, kalau dapat bagian. Kalau nggak dapat bagian, ngeroweng. Nah itu di ayat-ayat sebelumnya kan sudah disebutkan. Kalau nggak dapat atau bagiannya sedikit gitu, akan ngomong, mencaci maki dan sebagainya. Biasanya ya kalimat-kalimatnya seperti embo aku gak entuk gitu ya, embo aku gak oleh, gak dijak. Nah itu terjadi pada masa tersebut. Maka kata Allah fa iyatubu, maka apabila bertaubat. Bilgona ini al makna, adapun maknanya itu lam yanalhum minhu apa illa hada, kecuali al-nahumullah walaisa, dan tidak ada apa al-nahumullah itu mimma dari perkara yungkomu yang dibenci apa ma. Jadi mereka yang mendapatkan bagian ya akan ikut gitu ya, yang enggak ngomel-ngomel. Fa iya tubuh, maka apabila bertaubat siapa? Al munafikun anin nifaki, dari sifat nifaknya. Wa yu'minu, dan beriman siapa al munafikun bika denganmu, yaku, maka ada apa taubah itu khairun, lebih bagus, lahum bagi al munafikun. Wa iya tawallau, dan apabila berpaling siapa al munafikun anil imani, dari iman, yu'adzib, maka akan disiksa, bagi munafikun, akan menyiksa ya, yu'adzib maka akan menyiksa pada munafikun siapa Allahu Allah adaban, dengan siksa aliman yang pedih, di dunia, bil qatli, dengan diperangi, wal akhirati, dan di akhirat, binari, dengan masuk neraka. Kalau mereka tidak bertaubat ya, kalau bertaubat itu akan lebih baik ya. Syukur-syukur dengan dikasih bagian terus kemudian bertaubat gitu. Nah itu mestinya begitu, kalau sudah dikasih bagian maka baiknya memang kemudian tahu rasa terima kasih kepada siapa mereka harus berterima kasih gitu ya, kepada orang-orang yang mau memperjuangkan keamanan dan kenyamanannya untuk tinggal. Nah, jadi perang Tabuk itu kan situasinya seperti itu. Orang-orang munafik ini sebenarnya mereka kan takut dengan ketidaknyamanan hidup, tapi nggak mau berjuang sendiri. Ikut Rasulullah sepenuhnya juga nggak mau. Padahal mestinya kalau sepenuhnya ikut dengan Rasulullah, dengan dengan segala keamanan yang dijamin oleh Rasulullah, ya mestinya dapat. Nah kalau misalkan bertaubat ya itu yang diharapkan. Kalau bertaubat itu akan menjadi hal yang lebih baik. Tapi kalau misalkan tidak, kalau misalkan mereka tetap kekeh untuk berpaling gitu ya, yu'adzibhumullah, yang artinya di sini Allah sendiri nanti yang akan memberikan hukuman. Yalah yang namanya
orang dipenuhi kepalsuan ya, atau bahasanya sekarang adalah manipulatif. Orang itu kalau biasa menipu orang lain, pada dasarnya yang paling berat adalah dirinya sendiri. Dia memberikan beban kebohongan itu di dalam dirinya sendiri. Maka adab itu ya, atau siksaan itu datang setiap hari. Oleh apa tersiksanya? Ya oleh kepalsuan yang masih dia tanggung setiap hari. Yu'adzibhumullahu adzaban alima, dengan adab yang pedih di dunia. Oleh mufasir dikatakan bil qatli, karena ada satu momen setelah Fathu Makkah, kelompok munafik yang terus, jadi kan kelompok munafik itu juga macam-macam ya, ada yang orang lemah gitu, ada yang posisinya kuat pada saat itu dan ngajak orang-orang mukmin supaya imannya ini luntur gitu, terus ikut-ikut mereka gitu ya, ikut-ikut dengan kelompok munafik. Nah ini yang pada akhirnya masuk dalam kategori wajib untuk diperangi karena menciptakan keresahan di publik gitu, mendapatkan kesulitan di dunia dan di akhirat mendapatkan neraka. Wa malahum, dan tidak ada itu bagi al munafikun fil ardi, di bumi, miwaliyin, adapun dari penolong atau kekasih yang menolong. Miwaliyin, adapun dari penolong, yahfadhu, yang menjaga siapa wali, hum pada al munafikun, wala nasirin, dan tidak ada yang membantu, yamna'u, yang mencegah siapa nasir, hum pada al munafikun. Jelas nggih, orang yang seperti ini, kutu loncat seperti ini. Dulu kalau Abi bahasanya tuh gadulucul ya. Gadulucul itu bahasanya ya kutu loncat. Istilah kerennya social butterfly. Jadi ya orang yang social butterfly seperti ini otomatis dia akan kesulitan hidup di dunia, itu akan kesulitan. Bahkan di sini dikatakan wa malahum fil ardi. Bagi mereka, bagi orang-orang yang punya karakter gadulucul ini atau social butterfly ini, mereka akan mengalami kesulitan di bumi. Wa malahum fil ardi miwaliyin. Di bumi mereka nggak ada kekasih. Iyalah, siapa yang mau temenan sama orang palsu? Kan berat ya kalau kita temenan sama orang yang seperti itu juga. Jadi mereka nggak mau berkorban apa-apa gitu ya, maunya enak tok, terus gampang sekali melakukan tipu daya. Nah kan otomatis berat. Menjalin hubungan dengan orang yang palsu seperti ini tentu saja berat. Bahkan dalam Al-Quran di sini juga dikatakan dengan jelas, wa ma lahum fil ardi min waliyin. Orang-orang yang seperti itu di bumi tidak akan bertemu dengan penolong. Wali itu adalah kekasih yang mau berkorban untuk berhubungan dengan orang yang seperti itu. Kok sampai mau berkorban, ya berarti akan menemui banyak kesulitan juga. Pasti orang-orang seperti ini akan dijauhi, di bumi akan dijauhi. Bahkan tidak hanya miwaliyin, wala nasirin, dan tidak ada penolong. Kalau wali itu adalah yang menjaga, ya. Terus kalau nasir itu adalah yang mencegah dari keburukan. Jadi istilahnya apa ya? Kalau wali itu merawat, ya. Kalau nasir itu mencegah dari keburukan. Ya mirip lah ya, tipenya. Nah ini kalau seorang manipulatif, ya, ini di dunia akan kesulitan menemukan orang-orang yang bersedia ya, berjuang bersamanya. Ini maka sebisa mungkin kita harus berusaha jujur setiap hari, karena kalau kejujuran itu harus dilatih setiap hari. Dan berat jadi orang jujur, makin dewasa bukan makin muda ya, memang makin sulit ya. Tapi kalau sudah terlatih kita akan bisa menemukan ketenangan. Sulit itu bukan berarti tidak bisa dilalui ya. Sulit itu kalau kita nggak pernah melatih diri. Sejak muda kita sudah terbiasa berbohong ya, sejak muda terbiasa dengan segala kepalsuan, maka otomatis semakin tua akan semakin berat. Tapi kalau misalkan kita melatih diri untuk
jujur gitu ya setiap hari, maka kesulitan yang dihadapi ya akan bisa dihadapi, akan bisa dilalui. Wa minhum, dan itu dari munafikun, man adapun orang, ahada yang berjanji, siapa man Allah pada Allah, lain atana maka apabila memberi siapa Allah na pada kami, min fadlihi dari anugerah Allah, lana soddaqonna maka benar-benar akan bersedekah kami, maka benar-benar akan bersedekah kami fihi di dalam akan benar-benar bersedekah kami fihi itu di dalam lana soddaqonna idwa mutai adapun idwa nyata fil asli di dalam asalnya, fisodi di dalam huruf sod. Ada tak yang dibuang lana tasod jatong. Walanakunanna dan benar-benar ada kami itu minas solihina dari orang-orang yang soleh. Sebagian dari mereka ada yang berjanji kepada Allah, ya Allah kalau saya dikasih, maka saya akan bersedekah. Wahwa adapun man, jadi ayat ini mengisahkan seseorang. Wahwa adapun man itu Sa'labah tu nih Khotobin Sa'labah bin Khotib ya. Sa'ala minta siapa Sa'labah an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyada'wa pada untuknya berdoa siapa Nabi lalu bagi Sa'labah ayyar zuko pada untuknya memberi rizki pada Sa'labah siapa Allah malan pada harta, wa yu'addi dan mendatangkan siapa Sa'labah minhu dari mal kulladhi haqqin pada tiap-tiap yang berhak, hakkohu pada haknya kulladhi haqqin. Fada'a maka berdoa siapa Nabi lahu bagi Sa'labah, fawassa'a maka meluaskan siapa Allah alaihi atas Sa'labah, fangkoto'a maka memutus siapa Sa'labah anil jum'ati dari sholat Jum'ah, wal jama'ati dan memutus dari kelompok, wa man'i zakati dan mencegah pada zakat, karena sebagaimana keterangan qala yang berkata siapa Allah Ta'ala. Jadi ayat ini menjelaskan karena ada satu peristiwa seseorang bernama Sa'labah datang kepada Rasulullah dengan mengatakan bahwa minta kepada Rasulullah untuk didoakan kaya gitu ya. Ya Rasul, saya mau didoakan kaya. Nanti kalau saya kaya, saya akan memberikan harta saya kepada orang-orang yang berhak. Maka kemudian Rasulullah mendoakan dan dikasih sama Allah. Dikasih kelonggaran itu dikasih, tapi ternyata kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dikisahkan ya. Jadi Sa'labah ini dikasih kelonggaran sampai hewan ternaknya itu hampir memenuhi seluruh kota. Kaya banget, kaya raya. Hewan ternaknya itu banyak, kebunnya di mana-mana. Hartanya itu hampir memenuhi seluruh kota. Sampai akhirnya dia sholat itu udah nggak 5 kali lagi lama-lama gitu. Sholatnya itu akhirnya cuma duhur sama asar, selain itu nggak sholat. Gitu. Terus lama-lama nggak sholat Jumat. Lama-lama udah nggak pernah kelihatan sama sekali. Sampai ditanya sama Rasulullah, kemana sih Sa'labah ini kok nggak pernah kelihatan? Oleh kawan-kawannya dijawab, oh dia udah kaya raya ya Rasul. Sekarang hewan ternaknya aja itu udah memenuhi kota. Dia udah nggak pernah sholat, bahkan musimnya zakat juga nggak keluar zakat. Akhirnya turunlah ayat ini. Falamma ata maka ketika memberikan siapa Allah hum pada man min fadlihi dari anugerah Allah,
Baqalu, maka bakhil siapa man bihi dengan fadlihi. Wa tawallau, dan berpaling siapa man an taatillahi, dari taat kepada Allah. Setelah dikasih sama Allah, dikasih kelonggaran sama Allah, ya, ternyata mereka bakhil, pelit, ya, nggak mau mengeluarkan zakat. Wahum, dalam keadaan adapun man itu mu'riduna, berpaling siapa man. Fa'aqoba, maka memberi akibat siapa Allah hum pada man. Ai fasoyyaro, artinya menjadikan siapa Allah akibatahum, pada akibatnya man, nifakon, pada kemunafikan, sabitan yang menetap fi qulubihim, di dalam hatinya man. Akhirnya apa? Karena ingkar janjinya, ya, setelah dikasih kekayaan sama Allah, ternyata tidak dipakai sesuai dengan haknya, dipakai foya-foya gitu ya, dipakai foya-foya. Atau di sini kalau di dalam ayatnya bakolu, cenderung pelit. Pelit ini ya berarti apa? Tidak mau mengeluarkan hartanya untuk jalan Allah, nggak mau bersedekah gitu ya. Bahkan ada kemungkinan juga pelit sama keluarganya, pelit sama orang-orang yang sudah membantu. Nah, ini juga masuk dalam kategori bakolu. Ini yang perlu kita berhati-hati. Jadi banyak fenomena sekarang ini yang salah satu hal yang menurut saya perlu dikritik ya, dari dunia pondok pesantren itu adalah terbiasa mempekerjakan orang-orang tanpa upah yang tepat. Ini khawatirnya, ya, saya nggak suudon ya, tapi khawatirnya nanti masuk dalam kategori ini yang sudah dikasih kelonggaran tapi bakhil, pelit, bahkan anak-anaknya tidak diberikan pendidikan yang layak, orang-orang yang membantu tidak dihargai sebagaimana semestinya. Nah, ini jadinya berpaling dari janji Allah, ya, sudah dikasih banyak kelonggaran gitu ya, tasoruf hartanya itu tidak jelas. Maka nanti kalian kalau jadi leader gitu ya, kalau jadi bos atau jadi orang penting, yang perlu diingat itu nasihat orang Jawa. Orang Jawa itu punya istilah serbesuki mawa beyo. Semua hal yang kita manfaatkan fungsinya itu membutuhkan biaya. Jadi orang, barang-barang itu harus diperhatikan. Butuh biaya perawatan. SDM harus dibayar. Saya tidak bisa memenuhi gaji UMR karena usaha saya kecil gitu ya. Ya sudah, berarti bayaran upahnya ya sekedar untuk uang jajan. Yang penting cukup, dikasih tempat tinggal, dikasih makan. Ini filsafat Jawa itu kalau dipegang sebenarnya hebat isinya, ya. Mungkin tidak hanya Jawa, daerah lain juga punya ajaran-ajaran yang semacam itu, karena tanah Nusantara ini bukan tanah muda, tapi tanah tua yang sudah ada sejak ratusan abad yang lalu. Pasti sudah ada ini ajaran-ajaran hidup yang mestinya juga bisa kita pegang, yang masih relevan dengan era sekarang. Jangan sampai kita masuk, naudzubillah ya, masuk dalam kategori orang-orang munafik yang sudah dikasih kelonggaran tapi kita tidak memberikan kelonggaran tersebut pada sesuai dengan porsi dan haknya. Sampai di sini dikatakan orang-orang ini ketika sudah diberi kelonggaran mereka bakhil, pelit. Kalau pelit definisinya lebar. Definisi pelit itu sangat-sangat luas nih, luas sekali. Pelit sama keluarga, pelit sama diri sendiri juga pelit. Nggak mau merawat diri, cek ketok pancet melas, cek pancet pantes untuk dikasih. Nah, itu juga termasuk pelit diri sendiri. Jadi dulu Abi sering juga mengkritisi orang-orang yang kalau dapat, kalau cari malu, tapi kalau dikasih bangga. Nah, jangan sampai menjadi orang yang seperti ini. Itu masuk dalam ciri-ciri orang munafik, orang manipulatif. Nggak mau cari, alasannya kalau nyari itu berarti saya hubud dunia. Jelas itu palsu, soalnya lek dikei belum. Kalau sudah dikasih kelonggaran, pelit, tidak memperhatikan orang-orang yang sebenarnya lebih berhak untuk mendapatkan. Alhamdulillah. Kata Allah,
Mereka nanti akan mendapatkan fa'aqobahum nifakon. Mereka akan ditetapkan dalam kepalsuan. Akan ditetapkan dalam kepalsuan di dalam hatinya. Selalu ada kepalsuan yang membelenggu. Jadi dari tipuan A untuk menutupi tipuan B dan seterusnya. Ditetapkanlah oleh Allah, dan itu adalah akibat dari bakhil. Maka kalau sampean pengen selalu dekat dengan petunjuk Allah, jangan jadi orang yang pelit. Jadi orang itu kalau sudah pelit akan semakin jauh dari petunjuk Allah. Dulu kalau Abi itu lihat pastor atau orang-orang yang tidak Islam tapi loman gitu, Abi selalu komentar, orang ini nanti ada kemungkinan akan masuk Islam. Kenapa? Karena orang yang dermawan dekat dengan petunjuk. Sebaliknya, ketoke wis beriman tapi pelit, wah ini yang perlu hati-hati. Nah, kalau kita pengen mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beriman, kita harus melatih diri untuk dermawan, untuk tidak bakhil. Ini sudah jelas nih, orang yang pelit akan mendapatkan akibat dari kepelitannya, yaitu ditetapkannya kepalsuan di dalam hatinya, ditetapkan nifakon fi qulubihim, ditetapkannya kepalsuan di dalam hatinya. Sampai kapan? Ila yaumiyal kauna, sampai hari bertemu siapa manhu pada Allah. Aillaha artinya bertemu dengan Allah. Wa huwa adapun yaum itu yaumul qiyamati, yaumal hari kiamat. Nauzubillah, jangan sampai itu terjadi. Jadi orang kalau punya kelonggaran maka berusahalah untuk longgar, diatur. Jadi berhemat itu boleh, baik, yang enggak boleh itu pelit. Bima akhlafu, dengan untuknya mengingkari siapa man Allah pada Allah, ma pada perkara wa'adu yang sudah berjanji siapa man hu pada ma, wa bima dan dengan perkara kanu yang ada siapa man itu yakdzibuna, berbohong siapa man fihi di dalam ma fajaa, maka datang siapa Sa'labah, kembali ke cerita tentang Sa'labah. Ba'da dzalika, setelah turunnya ayat tersebut, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah turun ayat, gopoh Sa'labah ini. Wah, nanti saya juga ada takutnya juga ya ketika diturunkan ayat ini. Ya karena orang manipulatif itu akan selalu takut diketahui isi hatinya. Bagi orang manipulatif, image atau reputasi itu modalnya hidup. Reputasi, nama baik itu modalnya hidup. Dengan turun ayat ini, maka semua orang pandangannya tertuju pada si Sa'labah yang reputasi kayanya ini sudah mulai kelihatan. Hewan ternaknya aja sudah hampir memenuhi kota gitu ya. Dia sudah, istilahnya mungkin kalau zaman sekarang udah jadi sultan gitu ya, kekayaannya udah crazy rich gitu. Maka dia punya reputasi yang begitu kuat. Saat turun ayat ini takutlah dia, takut kecap sama masyarakat gitu. Akhirnya datang kepada Rasulullah, kembali lagi kepada Rasulullah. Bizakatihi, dengan zakatnya Sa'labah. Faqala, maka berkata siapa Nabi, karena takut namanya jelek, akhirnya datang membawa zakat. Innallaha, sesungguhnya Allah itu mana mencegah siapa Allah di padaku, an akbala untuknya menerima aku minka darimu, menerima zakat aku minka darimu. Faja'ala, maka menjadikan siapa Sa'labah itu yahusu, menyebarkan siapa Sa'labah aturoba pada debu, ala roksihi, atas kepalanya Sa'labah. Ini istilah ya, ini ungkapan. Dia menyesal lah. Loh, kok Rasulullah ini jadi datang nih karena takut namanya jelek, datang kepada Rasulullah bawa zakat. Kata Rasulullah, loh, saya ini nabi, nggak boleh menerima zakat. Itu kata Rasulullah. Kesal lah dia nih, malu. Summa ja'a, kemudian datang siapa Sa'labah
biha dengan membawa zakat ila Abi Bakrin kepada Abu Bakar. Falam yakbal maka tidak menerima zakat siapa Abu Bakar. Maka tidak menerima siapa Abu Bakar pada zakat summa ila Umar kemudian pada Sayyidina Umar. Falam yakbal maka tidak menerima siapa menerima pada zakat, menerima siapa Umar pada zakat. Summa ila Utsman maka tidak menerima juga. Wa mata dan mati siapa Sa'labah fi zamanihi di dalam zamannya Utsman. Okay. Jadi di dalam memperbaiki reputasi itu sampai kesulitan gitu ya, karena wis kadung. Allah sudah terlanjur kecewa dengan situasi itu. Naudzubillah. Maka setiap hari kita upayakan untuk berdharma. Berdharma itu ya kita harus melatih diri untuk jadi orang yang dermawan. Alam ya'lamu tidakkah mengetahui siapa munafikun? Al munafikuna artinya orang-orang munafik. Annallaha pada sesungguhnya Allah itu ya'lamu mengetahui siapa Allah sirrohum pada rahasianya al munafikun. Orang-orang munafik, orang-orang manipulatif itu akan merasa aman ketika orang lain tidak tahu kenyataan dirinya. Padahal Allah tahu apa yang dirahasiakan oleh manusia, apapun bentuknya. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang jujur. Menjadi orang yang jujur itu walaupun pahit, tenang. Tapi kalau jadi orang palsu, ketenangannya juga palsu. Mungkin temannya lebih banyak, tapi palsu semua. Nggak ada gunanya. Ma'asarum tidak menyamarkan, tidak bisa menyamarkan siapa kaum pada Allah fi anfusihim di dalam hatinya al munafiqun wa najwa dan mengetahui siapa Allah pada wa najwahum dan mengetahui siapa Allah pada bisikannya al munafiqun. Ma artinya perkara tanajau yang berbisik siapa al munafiqun bihi dengan ma bainahum di antara al munafiqun, apa-apa yang mereka omongkan di antara mereka sendiri, okay. Korbannya yang ditipu tentu tidak tahu, okay. Tapi Allah tahu. Wa annallaha dan sesungguhnya Allah itu alamul ghuyubi maha mengetahui perkara-perkara yang samar. Itu alamul ghuyubi maha mengetahui perkara-perkara yang samar. Ma artinya perkara goba yang samar apa ma anil ayani dari mata, anil ayani dari mata, dari penglihatan. Walamma nazalat wallahu taala a'lamu bishawab. Al-Fatihah.